Anda masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, saat ini masih setia bersama kami di Horata pagi ini ya, dari kawasan Duren ND, masih bersama Sania dan rekan operator Ricky Seda. Oke, topik kita yang kedua pendengar terkait dengan BPS NTT lepas ribuan petugas lapangan untuk pendataan KUMKM. Dan pendengar ya, terkait dengan hal ini sudah bersama Kepala ya BPS Provinsi NTT, Ibu Matamira Bekale SSI MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bunda, selamat pagi pemirsa RRI. Baik, Ibu lebih akrab biasanya disapa Ibu Ibu Mira. Ibu Mira, oke, selamat pagi Ibu Ya. Mira, ya selamat bergabung kembali nih bersama Pro 1 RRIND pagi hari ini. Ya, selamat pagi Bunda. Baik, ini terkait dengan pendataan ya, kemarin BPS NTT lepas ribuan petugas lapangan, begitu ya Ibu Mira ya? Ya Bu. Iya, data yang paling lengkap nih yang dimiliki oleh BPS, kira-kira berapa ribuan ya peserta yang melakukan pendataan ini? Baik Bunda, jadi pendataan ini nama lengkapnya pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Iya. Jadi pada tahun 2023 ini BPS Provinsi NTT ya, jadi di kabupaten dan kota itu jumlah petugas yang diturunkan itu sebanyak 2.838 petugas dunia. Jadi terdiri dari 117 koordinator sensus kecamatan atau kita sebut KOSESA, 459 petugas pemeriksa lapangan, dan ada 2.262 petugas pencacahan lapangan. Jadi itu tersebar di 16 kabupaten kota. Begitu Bunya. Oke, ini kalau boleh tahu Ibu Mira, apa sih sebenarnya itu penataan KUMKM ini? Baik, jadi sebetulnya pendataan lengkap koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia ini merupakan pendataan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan basis data tunggal koperasi dan UMKM yang akurat dan menyeluruh gitu, yang komprehensif. Jadi pendataan ini dilakukan karena karakteristik dan keberadaan koperasi dan UMKM ini kan sangat dinamis dan terus berkembang ya Bu. Sedangkan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM ini membutuhkan indikator-indikator makro serta juga indikator mikro. Jadi data koperasi dan UMKM by name by address. Sehingga pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan database koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, begitu Bu Nia. Oke, dan untuk informasi data ini apa saja yang diinput oleh petugas lapangan KUMKM ini, Ibu? Baik, data yang diinput di sini ada beberapa jenis pengelompokan gitu. Jadi data identitas dari pelaku usaha, jadi pemilik usaha itu sendiri. Kemudian identitas dari usahanya, jadi nama usahanya apa, kemudian karakteristik usahanya, berapa penggunaan tenaga kerja, terus bagaimana proses produksinya, bagaimana pemasarannya, kemudian omset, ya kira-kira seputar itu Bu. Oke, Ya, baik. data-data itu. Nah, untuk pendataan tersendiri, pendataan ini sudah berapa lama berjalannya ini? Jadi kalau secara menyeluruh sebetulnya pendataan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 Bu Nia, dan akan berakhir 2024. Tetapi untuk yang pelaksanaan tahun 2023 ini itu jadwal pendataannya dari tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2023. Jadi ini sudah berjalan 1 minggu lebih Bu Nia.
Oke. Nah, untuk cakupan pendataan ini usaha ini seperti apa ya yang akan didata, Ibu Mira? Jadi cakupan usaha jadi seluruh koperasi, kemudian seluruh usaha mikro kecil, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah gitu, Bu Nia. Jadi baik itu usaha keluarga, baik usaha yang menetap maupun tidak menetap, misalnya pedagang keliling, kaki lima, usaha online, dan mencakup seluruh lapangan usaha kecuali pertanian. Oke. Jadi kalau usaha pertanian tidak didata lagi lewat PLK UMKM ini karena BPS sudah melakukan pendataan melalui sensus pertanian di bulan Juli kali lalu. Gitu Bu Nia. Oke, jadi untuk pendataan semua usaha harus didata semua begitu Ibu Mira ya? Iya, iya. Kalau pedagang kaki lima, usaha kecil-kecilan? Iya. Semua dunia. Semua. Bahkan ya? usaha kecil-kecilan ya, usaha misalnya online yang kecil-kecilan, jual pulsa atau apapun itu, yang penting usaha itu dilakukan oleh masyarakat semua mestinya didata gitu Bu. Jadi harus semua ya. Nah, apakah sudah ada kabupaten atau kota yang sudah tuntas melaksanakan pendataan ini? Untuk tahun 2022 itu sudah 6 kabupaten yang melakukan dunia. Dan untuk tahun 2023 ini hanya 16 sisanya gitu. Nah, 2022 itu dilaksanakan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi dan Transmigrasi provinsi bekerjasama juga dengan BPS. Nah, untuk tahun 2023 ini BPS yang melakukan seluruhnya, tentunya dengan dukungan juga dari stakeholder terkait. Jadi ada kabupaten yang sudah melakukan pendataan di tahun 2022 itu Sumba Barat, Kabupaten Kupang, TTS, Flores Timur, ND, dan Manggarai Barat. Nah, sisanya di tahun 2023 ini masih sementara melakukan pendataan di lapangan gitu Bu ya. Ya, Ibu Mira, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utama dari pendataan KUMKM ini oleh BPS sendiri? Pendataan ini dilakukan atas kebutuhan pemerintah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pemerintah membutuhkan pendataan yang lengkap, data tentang operasi dan UMKM. Karena kita tahu pada saat COVID kemarin perekonomian kita tuh ditunjang oleh usaha UMKM ini Bu ya. Sedangkan usaha-usaha besar kan banyak terdampak lebih besar gitu. Sehingga pemerintah membutuhkan data yang lengkap tentang koperasi dan UMKM ini. Jadi ini untuk mendukung proyek nasional pemerintah di dalam tujuan untuk penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Jadi ini di dalam struktur prioritas nasional yang perlu didukung dengan data yang lengkap. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Dan ini terakhir apa yang menjadi harapan atau himbauan terkait dengan kelancaran pendataan ini untuk masyarakat? Baik, Bu Nia, jadi harapannya seperti biasa kami harapkan pendataan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami harapkan dari para pelaku usaha maupun tentunya baik skala di rumah tangga, usaha kecil, menengah maupun koperasi dapat menerima petugas dengan baik sehingga dapat menjalankan tugasnya, dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat khususnya di NTT dapat memberikan data, memberikan jawaban yang jujur dan juga lengkap sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan oleh petugas. Oke. Demikian Bu Nia harapan kami bagi masyarakat di NTT. Baik. Ya, terima kasih Ibu Mira atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur RND. Salam sukses, selamat pagi. Selamat pagi, salam sukses.
Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita kami hadirkan informasi terkait dengan BPS NTT lepas ribuan petugas lapangan untuk pendataan koperasi usaha mikro kecil menengah ya. Untuk Anda pagi hari ini bersama Mata Mirabe Kale SSI MSI. Dan pendengar Pro 1 masih kami hadirkan satu topik lagi untuk Anda pagi hari ini ya, terkait dengan BPS Manggarai Barat catat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo didominasi dari luar NTT. Nanti bersama Kepala BPS Manggarai Barat yaitu Bapak Ade Sandi Parwonto ya. Tetap setia bersama kami Pro 1 RRI di Florata pagi ini. Dan ketiga topik ini juga pendengar sampai saat ini kami masih menanti ya tanggapan komentar Anda hingga kita jelang nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.